Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan tugas Excel minggu lalu. Kalau misalnya tutorial dari saya terlalu cepat, silakan kalian atur setting di kecepatan pemutaran videonya ya. Langsung saja silakan dibuka tugas yang sudah kalian ketik kemarin seperti ini. Nah, di sini saya sudah punya daftar gaji karyawan bulan September ya. Nah, ini silakan kalian ketikkan dulu seperti ini sampai bawah. Jangan lupa sampai ini juga ya. Sampai tabel bantu dan keterangan tambahannya. Keterangan tambahan dan tabel bantu ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengisi data yang kita butuhkan di tabel atasnya. Nah, di sini sudah saya kasih clue apa saja rumus yang kita gunakan nanti. Langsung saja kita praktekkan ya. Kalau kalian belum selesai mengetikkan tabel, rumus, keterangan, dan lain sebagainya, bisa kalian pause videonya, kalian praktekkan terlebih dahulu, baru bisa mengisi ini ya, jabatan dan lain sebagainya. Nah, untuk mengisi jabatan, di sini ada tabel bantu dengan kode jabatan ya. Jadi, kita pakai rumusnya VLOOKUP karena bentuk tabelnya ke bawah seperti ini. Kalau mendatar seperti ini kita baru menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi, bisa dibedakan seperti apa rumusnya VLOOKUP atau HLOOKUP itu dengan melihat tabel bantunya. Seperti itu ya. Nah, di sini saya pakai VLOOKUP. Di sini ada suggestion atau rumus dasar yang ada di Excel yang akan membantu kita mengerjakan. Setelah menggunakan rumus VLOOKUP, buka kurung, di sini yang diminta adalah lookup value. Lookup value itu suatu kode atau inisial tertentu yang ada pada tabel yang akan kita isi dan ada di tabel bantu. Di tabel bantu ini ada kode, jadi yang kita klik juga kode ya, sama-sama kode. Setelah itu kita lanjut value yang kedua, kita berikan pemisah seperti ini ya. Pemisahnya bisa kalian lihat di sini menggunakan koma atau titik koma. Di sini ada diminta lagi tabel array. Tabel array ini tabel bantunya, kita blok ini ya. Untuk kode dan jabatannya tidak perlu, jadi langsung isiannya saja. Setelah itu kita beri pembatas lagi. Nah, di sini file index 6 ini maksudnya kolom keberapa yang ingin kita panggil. Nah, ini terdapat dua kolom ya. Nah, ini kolom, yang ini baris. Semoga bisa dibedakan. Nah, yang ingin kita panggil nanti yaitu kolom kedua. Jadi kita tulis manual angka 2-nya. Seperti ini. Selanjutnya kita kasih pemisah. Lalu ada option true dan false. Kita pilih yang false. Kalau sudah tinggal di enter. Nah, seperti ini. Ini bisa langsung kalian drag ke bawah anak-anak, tapi nanti masih akan ada error. Kenapa? Karena tabel bantunya ikut turun. Mari kita cek ya. Nah, tabel bantu yang di sini jadi ikut turun. Caranya biar nggak turun gimana? Caranya kita masuk ke sini ya. Kita cari tabel array yang mana, kita klik ini tabel array. Nah, di sini sudah ada, tinggal kita tuliskan dolar di sebelum kolom A dan di sebelum sesudah kolom B-nya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita enter. Setelah itu tinggal kita drag kembali. Nah, selanjutnya di sini untuk mengisi gaji pokok kita menggunakan ini ya, tabel bantu yang bentuknya baris mendatar seperti ini. Jadi kita pakai rumus HLOOKUP. Kalau sudah di sini lookup value-nya, lookup value itu sama seperti tadi yang digunakan yaitu golongan ya. Nah, di sini ada golongan juga. Setelah itu tabel array, tabel array-nya kita blok
seperti ini mendatar. Setelah itu ada row index number. Row index number ini sama seperti tadi ya. Kalau yang tadi kolom keberapa, kalau yang lookup ini baris ke berapa. Jadi kita tuliskan baris kedua. Setelah itu kita kasih misal lagi. Nah, di sini sama seperti tadi, biar kalau di drag itu tidak error, jadi kita kasih dolar ya. Dolar di sini berfungsi untuk mengunci tabel yang sudah kita. Lalu kita Nah, kalau misalnya di sini kan ada RP ya. Kalau misalnya data itu ada RP-nya, itu nggak boleh ditulis langsung RP-nya ya. Tapi caranya di sini kita pilih yang currency, lalu di sini kita cari yang RP. Seperti itu. Kalau misalnya terlalu panjang seperti ini dan kolomnya tidak muat, nanti akan muncul tanda pagar-pagar. Bedanya apa kalau menggunakan rumus currency sama ditulis RP manual? Kalau misalnya kalian tulis RP-nya secara manual, maka di sini nanti tidak dianggap sebagai angka, tetapi dianggap sebagai data huruf. Jadi tidak akan bisa digunakan untuk rumus penjumlahan, operator matematika kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya. Begitu harus diingat ya. Selanjutnya untuk uang lembur kita baca di keterangan tambahan. Uang lembur 50.000 apabila bekerja lebih dari jam normal. Nah, sedangkan jam kerja normalnya itu kan 150 ya di sini. Jadi kita langsung saja gunakan rumus if itu jika ya. Jika logical testnya apa? Jika jam kerja ini kita klik lebih dari berapa? 150 ya. Maka akan menampilkan value if true-nya menampilkan berapa? 50.000. Kalau misalnya kurang dari 150, maka menampilkan angka 0. Nah, seperti ini kalau sudah tinggal di drag ke bawah. Kalau sudah di sini ada tunjangan, bisa dilihat di keterangan tambahan. Di sini ada tunjangan sebesar 500.000 untuk kepala, 400 untuk keuangan, 300 untuk mandor, 200 untuk tukang. Jadi kita pakai rumus if-nya bertingkat ya, if berlapis gitu. Kita ketikkan dulu rumus if-nya, logical test yang kita gunakan yaitu jabatan ya. Tadi kan ada kepala, keuangan, mandor, tukang. Nah, kita klik jabatan kepala. If sama dengan ini kepala, isiannya kepala, jabatannya kepala, maka value if true-nya ini 500.000. Pak, tolong Pak, insyaallah. Di sini kepala tunjangannya 500.000. Kita ketikkan langsung 500.000. Nah, jangan lupa kalau di sini rumusnya itu menggunakan kata itu harus dikasih tanda kutip 2 ya atas. Kutip 2-nya ini langsung ya, yang kutip 2, bukan kutip 1 terus tambah lagi kutip 1. Nah, di sini value if false-nya. Jadi value if false ini kalau misalnya isiannya ini bukan kepala. Jadi kita pakai if lagi, buka kurung, logical test tetap ini yang kita klik sama dengan keuangan. Maka dapat tunjangannya 400.000. Pemisah lagi. Kita pakai if lagi ya. Kalau misalnya di sini itu bukan keuangan, tetapi sama dengan mandor, maka tunjangannya 300.000. Nah, kalau bukan semuanya, kita masukkan saja langsung 200.000. Nah, kalau misalnya ada we found a typo, ini maksudnya typo salah ketik penulisannya gitu ya. Jadi kita langsung klik yes aja.
Kalau sudah tinggal di-drag ke bawah. Selanjutnya kita isi yang bonus. Bonus ini if-nya di belakang. Kenapa? Karena di sini untuk mengisi bonus itu, bonusnya 250 kalau dia itu jabatannya tukang, terus jam kerjanya lebih dari 160. Jadi kita pakai saja langsung rumusnya if jabatannya ini kita klik sama dengan tukang. Value if true-nya. Value if true-nya lagi. Pakai jam kerja juga ya. Kita gunakan if-nya lagi. Di sini logical test-nya ganti jam kerja. Jam kerjanya lebih dari 160. Nah, value if true-nya ini baru kita tuliskan nominalnya, yaitu 250. Buat kita tutup 0. Nah, di sini value if false-nya kita juga kasih 0. Jika sudah seperti ini, tinggal di-drag ke bawah. Jadi di sini ada dua syarat ya, dia walaupun jabatannya tukang, tapi kalau kerjanya, jam kerjanya itu kurang dari 160, maka dia juga nggak dapat bonus. Selanjutnya gaji kotor. Gaji kotor ini hanya penjumlahan dari gaji pokok sampai bonus ya. Caranya bisa dijumlahkan secara manual seperti ini. Ini cara manual banget ya. Pakai sama dengan tanda plus lalu di enter. Atau cara gampangnya kita pakai sum, rumusan tinggal kita blok. Mana saja yang mau kita jumlahkan, selanjutnya kita enter, kita taruh ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya di sini ada if PPH. Untuk mengisi PPH di sini, PPH di keterangan tambahan ya, bisa dibaca PPH dikenakan kepada yang gaji kotornya itu di atas 4 juta. Dan PPH-nya itu sebesar 150%. Jadi kita pakai if dulu. Gaji kotor lebih dari 4 juta. Maka PPH-nya ini kita kalikan 15%. Nah, kalau misalnya gajinya itu kurang dari 4 juta, maka kita kasih 0 aja ya PPH-nya. Sudah di enter, selanjutnya tinggal di drag ke bawah. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang gaji bersih ini hanya pengurangan biasa ya. Cara menguranginya juga masih manual saja karena hanya 2 kolom. Gaji bersih itu gaji kotor dikurangi PPH. Jadi seperti ini. Selanjutnya di sini ada total. Untuk mencari total kita menggunakan rumus sum. Kita blok. Kita drag ke samping rata-rata. Rumus rata-rata menggunakan average. Ini kalau bisa rumus-rumus dasar seperti ini kalian hafalkan ya dengan cara banyak-banyak berlatih. Untuk mencari nilai tertinggi kita menggunakan max. Nah, di sini untuk mencari nilai terendah kita menggunakan min. Nah, jika sudah selesai semua, kita baca lagi di keterangan tambahan. Di sini diminta membuat grafik bentuk bar 3D. Oke, mari kita buat grafiknya ya. Grafik yang akan saya buat itu hanya dari kolom nama, seperti ini saya blok.
dan gaji bersihnya. Caranya di blok dulu kolom nama, setelah itu CTRL yang ada di keyboard itu kalian tekan terus jangan dilepaskan, lalu di blok lagi yang gaji bersihnya. Kalau sudah baru dilepaskan CTRL-nya, setelah itu masuk ke menu insert, di sini ada bar 3D bar, bisa kita pilih yang kolom juga ada, kita pilih yang 3D bar karena perintahnya juga 3D bar ya, seperti ini. Setelah itu tinggal kita pindahkan. Caranya memindahkan di drag ya, diklik, kliknya ditahan baru dilepaskan. Nah ini karena masih bertumbuh jadi kita lebarkan. Setelah itu chart title-nya tinggal kita ganti sesuai dengan judulnya ya. Bisa kalian ketikkan, saya copy saja biar lebih cepat. Nah, sudah selesai. Ini untuk tugas Excel yang pertama. Jadi silakan dikerjakan. Kalau misalnya masih terlalu cepat, bisa kalian play and pause. Bisa kalian ulangi lagi kalau kurang jelas. Sekian, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan jawab saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.